Perkenalkan, nama saya Nirwanda Reiga Dicaha. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dengan Prodi Sistem Informasi. Dengan nomor induk mahasiswa 0483443388, saya berasal dari UP BJJ Surabaya. Video yang saya buat kali ini untuk memenuhi tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak, yang mana diberikan soal sebagai berikut. Untuk soal tugas 3, di halaman e-learning dilampirkan pada file PDF. Kita diminta membuat proyek baru untuk menampilkan data API atau API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat sebagai berikut. Ketika alamat ini dikunjungi, maka akan muncul data sebagai berikut. Lalu kita diminta untuk membuat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut ini. Terdapat atribut kolom, field, rank, name, simbol, price USD dengan tampilan layarnya kurang lebih seperti ini. Lalu kita diminta menampilkan dan menjelaskan file yang kita buat untuk menampilkan data di atas, lalu menyertakan source code dalam bentuk teks atau file. Langsung saja kita ke Visual Studio Code. Kita masuk ke tugas 3. Lalu kita ke terminal. Langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk mengecek versi dari Node.js, karena di proyek kali ini kurang lebih hampir sama di tugas kedua, jadi kita juga melakukan pengetesan Node.js, npm, dan TypeScript, yang mana sebagai fondasi dasar dari bahasa pemrograman. Ketika tiganya tadi sudah terpenuhi, maka akan meminimalisir kejadian error pada pemrograman yang akan kita terapkan pada tugas 3 kali ini. Oke, Node.js, npm, serta TypeScript-nya sudah muncul, berarti sudah terinstall di Visual Studio Code kita. Selanjutnya kita ke pengecekan versi Ionic. Jika belum ada seperti ini, maka kita lakukan instalasi Ionic. Oke, jika muncul pertanyaan create free Ionic account, di sini kita ketikkan N ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke folder project tugas 3 dengan cara mengetikkan cd tugas 3. Selanjutnya kita melakukan install Agios. Kita tunggu lagi. Oke, selanjutnya kita jalankan project pertama kali. Ketika halaman Ionic muncul nanti, berarti project kita berhasil. Oke, sudah ya. Jadi selanjutnya kita akan mengisikan halaman di sini nanti. Lalu kita masuk ke folder tugas 3, ke src, ke view, homepage view. Nah, ini nanti yang akan kita rubah ya pada ini.
Oke, di sini sudah selesai ya. Ini nanti kita samakan di soal yang diminta ini. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Untuk judulnya kita beri judul di sini data cryptocurrency. Lalu kita berikan tombol refresh. Lalu untuk mengambil data, ya kita ambil dari data yang diberikan di halaman di sini ya, http://api.coinlore.net tiket di sini ya. Lalu untuk backgroundnya kita samakan warnanya bagaimana ini, kurang lebih hampir sama nanti. Selanjutnya kita lakukan save dengan mengklik Ctrl S. Setelah kita save, di sini kita coba jalankan dengan mengetikkan perintah ionic serve. Oke, di sini sudah muncul. Untuk menampilkan seperti gambar di samping mobil, kita perlu mendownload ekstensi. Ini Mobile Data Simulator for Edge. Jadi nanti di sini extension kita download, manage extension. Caranya download, kita langsung download gini aja ya. Lalu kita pilih. Cara mengaktifkannya, kita aktifkan. Oke, ini ya, ini tampilannya. Untuk refresh juga ketika kita flip, ini tampilannya. Terus kita coba ke device lainnya, misal ke Android atau ke tab. Oke, mungkin cukup itu pengerjaan tugas 3 dari saya. Banyak kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.